Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang sebetulnya tahap kedua dari yang sebelumnya dari Nicholas Dewhurst. Di sini yang kedua ini cukup banyak, kurang lebih ada 35 slide, mungkin 36 slide. Jika tidak cukup nanti kita bagi dua sesi. Nah, masih pembahasan terkait desain perumahan waktu dan asumsi analisis. Setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas studi kasus terkait produk yang dapat dioptimalisasi baik dari desain, perawatan maupun dari estimasi biaya produksi dan biaya asumsi. Sekarang kita bahas terkait produk lainnya. Sebelum masuk di sini ada yang akan dijelaskan nanti bagaimana DFMA dari perkembangan beberapa tahun ya, yaitu dilihat dari redesign atau desain ulang dari beberapa tahun, dan itu apakah perubahan desain yang dilakukan oleh salah satu perusahaan misalnya itu memberikan performa yang signifikan atau tidak, atau hanya sekedar gimmick dari perusahaan untuk memperbaharui permukaan luar saja ya. Nah, di sini kita bahas dalam konteks DFMA, salah satunya yaitu bukan hanya efisiensi dari produksi, assembly waktu dan biaya ya, tapi di sini kita akan membahas terkait keseluruhan terkait studi dari evolusi dari desain itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah 3 buah produk dengan satu ide yang sama, yaitu idenya itu yang bernama di sini dia namakan produknya bernama off. Off di sini konsepnya itu sama seperti buka dan tutup ya. Di sini kalau yang di sini dia tidak ada penutup, tapi diatur oleh penutup yang di bagian atas. Kita coba coret-coret ya. Nah, ada penutup, warnanya salah. Bentar. Nah, warnanya kok nggak bisa ya. Ini hitam. Nah, intinya adalah ada di sini itu bisa kita scroll atau kita gulir ke atas ke bawah, sehingga untuk bagian dalamnya itu dia berputar untuk apa namanya, menutup dan membuka. Terus juga ada bagian samping ya di sini itu jika kita perbesar, ya di sini ada dari kecil, dari sirkular sama yang tidak ya. Maksudnya di sini dia menunjukkan bahwa ini bisa diperbesar atau tidak ya. Nah, kalau yang ini untuk bagian dibukanya. Nah, kalau yang di sini juga sama, dia mirip dengan yang sebelumnya, cuman di 2013 ini, 4 tahun kemudian ya, itu membuat produk baru dengan desain yang baru, tapi dengan ide konsep yang sama. Salah satunya di sini ada perubahan dari segi logo di bagian atasnya ya. Terus tapi secara fungsional dia sama, ini ada memiliki scroll, terus kemudian tampilan dari bagian luarnya itu lebih smooth dibandingkan yang sebelumnya yang berbentuk berbagai macam desain slot ya. Terus kemudian di sini untuk pengubahan eh, sirkulasinya dia tetap ada, cuman bedanya tadinya di atas, sekarang ada di bawah ya. Terus kemudian setelah tadi 5 tahun sebelumnya dia melakukan pembaharuan tidak terlalu signifikan,
Nah sekarang dirilis tahun 2017, 4 tahun kemudian dia baru membuat produk baru. Produk barunya itu agak berbeda dengan sebelumnya, berbentuk kipas, tapi sekarang dia berbentuknya seperti spheroid, yang ada yang besar ada yang kecil ya. Dimana biasanya kalau bentuknya ada yang besar kecil ini itu sudah diperkirakan jaraknya sehingga terdistribusi dengan sempurna ya. Nah, di sini nanti ada perbedaan dari bagaimana memproduksi dan bagaimana mengasemblinya. Nah, yang berbeda adalah yang tadinya itu di bagian kanan sini ya, kalau digambar di bagian kanan, kalau yang sebelumnya di kanan atas, ini kanan bawah. Nah, sekarang yang di produk ini dia tidak ada putaran atas dan enggak ada putaran yang samping. Jadi dia untuk menutup dan membukanya yaitu dengan cara memutar ke kanan, ke atas atau ke bawah. Itu untuk membuka dan menutup. Itu secara ide ya, secara ide yang dia lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, konsepnya yaitu pada saat di produk yang pertama kali rilis ya, yang warna biru 2008, produk yang dibuat yaitu off. Jadi off-nya itu adalah bentuknya clip on, dia dipasang di sini, di mana tujuannya adalah di sini mosquito protection ya. Jadi menghindarkan dari gigitan serangga, nyamuk, di mana produknya itu tidak disemprotkan ke kulit atau disemprotkan ke sekitar, tetapi dia ini mampu eh, tujuannya ini lebih ke ada bentuknya kipas, terus kemudian kipasnya itu akan menyebarkan udara yang tidak disuai nyamuk di sekitar itu, yang di sekitar, terutama di sekitar badan gitu ya. Makanya di sini ada tahan terhadap 12 jam, berarti di sini kita pastikan dia ada baterai. Makanya di sini dalam unitnya ditambahkan A2 baterai ya, terus kemudian ada fan unit dan refill. Terus ini ada produksinya ya dari Johnson, SC Johnson, terus kemudian ada masanya. Ini secara off clip on namanya. Jadi tiga-tiganya clip on, tapi off ini itu off mosquito protection. Dan ini adalah original design atau desain pertama. Nah, sekarang kita analisis dengan produk berikutnya. Nah, dari original design kita lakukan tadi dari tahun 2008, tadi weight-nya sudah ya 70,1 oz, atau di sini kalau dalam satuan SI 46. Oh iya, sorry, ini netnya ya. Ini net tuh maksudnya isinya itu 46 mg. Dan di sini packaging dimensionnya pada saat terbungkus menggunakan A2 baterai dan harganya sekitar hampir 9 USD waktu itu. Ini kita bilang generasi pertama. Nah, kemudian kita lanjut redesign dengan generasi kedua, atau ini redesign A, masih produk yang sama, off clip on. Nah, di sini ada yang beberapa yang sama. Kita mendapatkan ada isi ulang, ada baterai, terus kemudian ada fan unitnya. Ini sama, 12 jam juga sama, fungsinya sama, bentuknya semuanya sama. Hanya membedakan adalah bentuk tampilan dari gambar, terus kemudian dari desain produknya ya. Terus ininya pun night white-nya itu sama juga. Bisa kita bandingkan tadi ya. Yang sini dari kemasannya agak berbeda ya. Nah, kalau juga menjelaskan tadi sudah dijelaskan dari dibuat tahun berapa, terus kemudian tadi berat atau beratnya, ukuran dimensinya. Nah, yang membedakan tadi baterai ya. Dia diberikan baterai tapi baterainya A3 bukan A2. Nah, kemudian harganya naik nih. Jadi 8,2 USD. Yang sebelumnya itu hampir 9. Berarti jadi turun ya. Di sini yang menarik adalah dari 2018 sampai ke 2013, 2008 sampai ke 2013, itu 5 tahun kemudian, tapi baterainya dari harganya malah semakin menurun ya. Nah, mungkin ini ada beberapa variabel. Variabel pertama mungkin dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan mungkin lebih
rasio harga terhadap massa atau harga terhadap volumenya jadi lebih murah ya. Atau yang kedua adalah ketersediaan bahannya mungkin lebih melimpah di lapangan sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Karena pada dasarnya gitu ya, kalau bahan tuh makin langka di pasaran malah makin mahal. Jadi walaupun makin ke sini ternyata malah makin murah karena bahan banyak penyediaannya, jadi harganya jadi lebih bersaing. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut desain yang kedua, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu tadi ada tampilan depannya ya produknya, di sini sudah agak berbeda ya. Di sini tampilannya di bagian samping. Waktunya sama, terus kemudian isi ulang, terus kemudian A3 dengan sama yang sebelumnya, terus tampilannya sama. Nah di sini modern design. Modern design itu tadi yang saya bilang adalah bentuknya lebih bulat dan tidak diputar roll on ya, tapi diputar secara circular. Ini 2017, 4 tahun kemudian dari weight-nya dan ukurannya, terus kemudian harganya menarik lagi adalah dia semakin menurun ya. Yang sebelumnya tadi hampir 9, terus kemudian 8 lebih, dan sekarang 8 kurang. Itu untuk analisis dari secara kasar dari produknya. Nah, kalau kita bandingkan head to head dari produknya, yaitu adalah tampilan depan dan tampilan samping. Bisa dilihat makin ke sini bentuk clip on-nya agak berbeda ya. Yang clip on-nya di atas, terus kemudian menjadi clip on-nya di belakang. Terus yang keduanya di belakang juga, yang produk ketiganya di belakang. Cuman yang membedakan adalah putaran yang di sininya berbeda. Ini hanya memutar bagian depan saja. Jadi dia yang tadinya di sini sirkulasi udaranya adalah tidak terlalu besar ya. Sini juga, ini juga dia sirkulasi udara sudah mulai membesar. Nah, yang ketiga, bagian depannya sudah, bagian samping juga ada sirkulasi menyeluruh ya. Jadi keseluruhan. Jadi kipas yang disalurkan itu menyemprot ke segala arah. Terus yang jadi pertanyaan adalah jika kita menganalisis dari 3 jenis produk ini, atau kita akan memprediksi ke tahun berikutnya, misalnya di sini tahun 2025 misalnya. Tahun 2025 ini kita mau buat produk yang gimana nih? Nah, tentu saja biasanya kan bentuknya customer oriented ya. Jadi memang harus melakukan survei ke lapangan, apa yang menjadi kekurangan dan mana jadi kelebihan yang dipertahankan. Nah, kalau misalnya di sini yang pertama yang dibahas adalah bagaimana manufacturing cost-nya. Dari yang 8, terus kemudian jadi 8,2, terus kemudian mundur lagi jadi 7,9. Ini pasti ada pengaruh dari manufaktur atau desain yang menjadi penurunan. Sudah melewati 15 tahun ya, 9 tahun. Sudah melewati 9 tahun tapi malah harganya cenderung turun. Nah, pertanyaannya apakah dengan memproduksi ini apakah profitable? Harus dipertimbangkan, jangan sampai di pasaran laku tapi tidak menguntungkan bagi produsen. Kalau kita lihat dari harga motor, dari kita aja misalnya harga motor bebek otomatis itu makin ke sini harganya makin mahal. Dulu harganya misalnya ada 8 juta, kemudian 10 juta, 12 juta, 15 juta. Sekarang paling murah itu 20 juta dengan varian standar ya. Nah, itu sudah terlihat jelas bahwa untuk peningkatan harga itu disesuaikan dengan inflasi atau disesuaikan dengan beberapa komponen yang mengalami kenaikan. Tetap kenaikannya cukup signifikan beberapa belas tahun terakhir dibandingkan dengan produk yang kita bahas ini. Nah, kemudian di sini apakah ada desain yang menarik gitu ya, yang bisa diemploy atau diterapkan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan desainnya dari desain clip on, kemudian dari desain gulir atau desain celah udara yang ditempatkan nih. Terus kemudian di sini dijelaskan apakah mereka itu memberikan
pembaharuan nggak setiap tahun. Nah, apabila kalian ditempatkan di dalam bagian improvement atau continuous improvement, itu biasanya ditekankan untuk memberikan improve design. Nah, improve design ini tentu saja harus berimpact pada customer menjadi lebih banyak membeli atau lebih menarik bagi customer. Nah, terus di sini setelah tahu improve-nya, terus kemudian improvement apa? Kalau ada, jelaskan improvement-nya apa. Nah, ini ada poin menariknya. Jadi improvement yang dilakukan bukan hanya sebatas perubahan bentuk atau desain, tapi improvement yang diberikan itu memberikan pembaharuan dari segi fungsional atau misalnya memberikan sudut pandang lain terhadap terhadap cara kerjanya. Contoh misalnya tadi cara kerjanya untuk diputarkan on off-nya itu adalah dengan cara menggulir atas dan samping. Nah, kalau misalnya di sini yang selanjutnya adalah menggulir secara putaran. Nah, terus kemudian yang sebelumnya itu untuk mengatur sampingnya itu menggunakan tombol samping. Nah, kalau yang di sini dia tidak menutup buka samping, tapi langsung terbuka keseluruhan. Jadi terbuka terus-menerus. Nah, di sini memperkirakan bahwa biaya produksi yang dibuat, biaya desain yang dibuat juga berpengaruh. Salah satunya yang pernah saya jelaskan yaitu dari jumlah material yang dibuat atau diproduksi itu mempengaruhi ke jumlah cost yang dilalui. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau menjual produk itu dengan harga 8, nah dari 8 itu target ternyata biaya produksinya itu 5. Nah, kalau biaya produksinya 5, itu kalau misalnya perusahaan mau bayar mau menerima keuntungannya sebesar 2 dari skala 2 dari 8, maka hanya sisa 1 untuk membayar biaya perusahaan biaya tenaga kerja, terus biaya kita anggap desain masuk ke dalam yang 5 tadi ya. Misalnya satu itu mau tidak mau terkait dengan biaya-biaya pekerja, biaya listrik, overhead, atau biaya bahan baku. Nah, semuanya menjadi dipres di sini. Akhirnya menjadi tidak imbang ya. Makanya jalan satu-satunya jika ingin meningkatkan kualitas dari harganya bisa dinaikkan, tapi untuk biaya manufakturnya itu kita harus press karena dianggap terlalu mahal. Begitu juga dengan sebaliknya, jika bahannya terlalu mahal, manufakturnya rendah, dan ingin lebih cepat atau expert, maka kebalikannya. Jadi bahannya dipres, cari bahan yang terbaik, dan produksinya jadi biaya produksinya ditingkatkan dan bahannya di, dipermudah atau disimplify ya. Nah, terus kemudian apakah misalnya mungkinkah yang terjadinya yang sudah dilakukan perubahan itu beberapa perubahannya itu apakah memberikan influence ya atau memberikan pengaruh nggak ke masyarakat? Apakah misalnya malah jadi berubah gaya hidup atau mereka malah jadi lebih suka gitu ya? Sama seperti yang sekarang desain yang dilakukan untuk ada rokok elektrik juga ya. Itu jadi salah satu perubahan gaya hidup. Terus bagaimana itu mengubah keseluruhan perilaku gitu ya. Nah, di sini dibilangkan lagi apakah mungkin sesuatunya itu malah menjadi lebih baik atau berbeda itu. Perubahan desain haruslah memberikan dampak yang lebih baik harusnya. Kalau memberikan penurunan itu malah menjadikan stigma negatif bagi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, beberapa industri motor atau mobil itu memberikan hanya perubahan desain pada tampilannya atau appearance-nya. Jadi hanya mengubah desain lampu, yang lampunya bulat jadi kotak, yang kotak jadi T-shape. Terus kemudian dari bodinya yang tadinya lurus sekarang berbentuknya menjadi berlekuk misalnya. Yang tadinya tidak ada garis tajam sekarang jadi garis tajam. Terus yang tadinya aerodynamic sekarang jadi mobilnya lebih compact. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Nah, itu tapi dari tampilan saja, tapi dari balik lagi, apakah lebih baik? Lebih baik dalam arti harusnya berbaik secara fungsional. Kita memberikan improvement, bukan memberikan perubahan hanya secara fisik atau gimmick di tampilan, tapi dari performa, mesin,
atau misalnya kemampuan, atau misalnya bahan bakar, konsumsi bahan bakar, atau misalnya dari emisinya, ternyata sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Itu yang sering kita rasakan kalau di produk-produk yang kita lalui ya, di produk motor dan mobil. Jika kita ada, misalnya nih, kalian memberi mobil tahun 2025, ternyata ada komponen yang rusak, ternyata bisa dikanibal menggunakan komponen dari tahun 2010 misalnya, 15 tahun yang lalu. Nah, ini membuktikan bahwa produk atau mesin mobil yang kita gunakan komponennya adalah masih komponen yang digunakan dari 15 tahun yang lalu. Berarti di sini secara signifikan tidak banyak ya. Tidak banyak signifikan perubahan dari komponennya atau dari dalamnya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang mau raise hand mungkin. Yang bertanya mungkin bisa raise hand atau langsung on mic. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita harus langkah selanjutnya, kalau misalnya kita udah membandingkan dari ketiga ini, terus kemudian dari tampilan luar ya, dari kemasan, tampilan luar, dan informasi yang didapatkan dari kemasan atau dari publik. Di sini kemudian langkah selanjutnya adalah muncul pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terus kemudian yang muncul adalah kita perlu memberikan tanggapan atau kita beli review, istilahnya review singkat ya, atau komentar terkait dengan produknya. Contoh misalnya di sini dibilang bahwa unit feels heavy. Jadi dari luar terlihat terlalu padat sehingga terlihat sangat berat gitu ya, lebih berat gitu. Dan terus kemudian yang berikutnya all one color. Jadi tampilannya jadi terlihat kurang menarik gitu. Kemasannya warna-warni tapi tampilannya hanya satu warna, satu biru-biru saja. Ini bisa nunjukin bahwa ini tidak eye catching gitu ya. Nah, dari luar sudah terlihat bahwa ini plastic feel ya. Jadi memang terlihat murah gitu. Jadi kalau kita lihat, kalian kalau melihat review-review dari di YouTube ya, review otomotif atau review elektronik, itu terlihat kalau misalnya build quality-nya cenderung plastik dan plastiknya terlihat murah ya, itu malah lebih terlihat eh, apa overprice ya, terlalu mahal, ini kayaknya terlalu mahal harganya jika dibandingkan dengan kualitas tampilan yang biasa aja gitu. Terus kemudian packagingnya di sini dibilang kompleks, di mana tadi tampilannya terlalu banyak ini ya, kita lihat lagi. Ini dia anggap tampilannya terlalu kompleks, di mana tampilannya dia harus memotong dia harus memotong di bagian samping, terus kemudian ada lekukan sini, terus kemudian membuat ini, dan ini pun eh, apa memberikan beberapa proses yang perlu dikerjakan. Maksudnya adalah bukan hanya produknya, tapi tadi dibilang bahwa kemasannya juga memberikan aspek mahal untuk harga keseluruhan. Terus kemudian di sini terlihat bahwa ini gambarannya seperti gambaran basic ya. Jadi makanya simple, intuitive operation. Jadi hanya sekedar pengoperasian wajar di mana orang lain lihat sementara itu sudah terlihat, udah bagaimana tahu gitu ya. Terus di sini untuk pergantian baterai dia anggap mudah kalau dipegang. Terus kemudian belt clip is fixed, atau maksudnya tadi yang disimpan di bagian atas ya, belt atau clipnya. Nah, ini secure with Snapfit. Tadi Snapfit saya bilang, nah sebelumnya adalah tanpa menggunakan ini ya, semuanya menggunakan Snapfit, jadi tanpa tinggal dipasang klip gitu. Jadi tanpa harus adanya alat bantu tambahan. Terus komen yang untuk redesign A atau di gambar kedua, ya ini jika dibandingkan yang sebelumnya, ini lebih cenderung bulat di sini sehingga terlihat seperti berat ya. Makanya dia ubah bentuknya itu menjadi pelonjong agar kelihatan smaller and lighter ya. Atau lebih terlihat kecil dan lebih terlihat ringan.
Nah, terus kemudian di sini dalam dua warna. Nah, kalau dari depan mungkin nggak kelihatan ya. Kita lihat dari tampak samping itu terlihat ada putih dan abu-abu. Jadi lebih variatif ya. Kalau yang di sini tampilannya lebih hanya satu warna. Kalau yang ini hanya untuk membuka kemasan tadi isinya. Oke, terus kemudian eh, walaupun bentuknya plastik, tapi di sini elastik ya. Tapi maksudnya terlihat tidak terlalu tebal. Terlihat. Terus kemudian packaging smaller dan lebih lebih kecil dan lebih simple. Nah, kita lihat tadi packagingnya jadi lebih kecil walaupun ada berbagai macam lekukan, tapi dianggap lebih simpel dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini kita tidak bisa lihat ya bedanya, karena ini kelihatannya besar sekali. Setahun sebulan 10.000. Sebulan 10.000. Nah, terus kemudian di sini smaller cardboard atau mungkin kemasan dusnya terlalu besar sebelumnya, sekarang jadi lebih kecil. Terus clamshell atau ininya lebih kecil atau pembungkusnya tadi. Ini sama, simple operation, simple replace battery, terus kemudian belt clip sekarang bisa di rotate. Nah, kita lihat belt clip bisa di rotate. Nah, ini ternyata kalau kita perbesar, ini kita lihat. Nah, ternyata benar. Ini bisa di rotate ya. Jadi bukan hanya di bagian atasnya aja, jadi bisa ke samping atau ke bawah. Ini cukup apa, berbeda ya. Terus kemudian yang terakhir tadi apa? Oh ya, menggunakan dayanya dari A2 menjadi A3. Nah, di sini mungkin ada beberapa kelebihan dari A2 dengan A3. Dari harga mungkin lebih mahal ya, tapi mungkin daya tahannya lebih tinggi. Jadi kita bisa bandingkan terpisah ya, terkait dengan baterai. Nah, untuk yang desain yang selanjutnya di sini menggunakan desain B atau redesign B atau misalnya gambar gambar desain nomor 3. Unitnya smaller steel, jadi lebih kecil, dan di sini mainnya tadi dengan satu warna, dua warna, sekarang berbeda adalah perwainan warna. Jadi di sini bisa dibilang bahwa SC Johnson mendesainnya bermain lebih banyak warna ya. Sebelumnya satu, dua, sekarang tiga. Kita bisa bandingkan tiga warnanya dari mana ya? Oh iya betul. Jadi dari putih, orange, terus kemudian jadi abu-abu ya. Terus kemudian plastik feel less thin. Jadi dibandingkan dengan yang redesign A, ini dia lebih terlihat lebih apa? Lebih tipis ya. Bahkan di sini dibilang almost too thin. Jadi memang terlihatnya sangat lebih murahan ya, lebih tipis ya. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi tipis tapi terlalu tipis ya. Mungkin bisa kita lihatnya pada saat dilakukan di bagian samping, di bagian lubang, dan di bagian tonjolan-tonjolan ini terlihat tipis sekali ya. Kalau untuk packaging ini smaller dan even more simple ya. Jadi kita setuju bahwa tidak ada potongan-potongan yang banyak pada saat packaging. Jadi lebih cost down dari aspek packaging yang saya bilang tadi. Okay. Terus kemudian tidak lebih simpelnya tadi dari cardboard atau dari kardusnya, terus kemudian to color printingnya, ataupun dari simple thermoforming cardstock. Nah, operation simple ini lebih rendah intuitif ya. Jadi lebih murah, terus kemudian pergantian baterai bisa, terus aspek bagus dari produk generasi 2-nya itu dipertahankan, yaitu bed clip tetap menggunakan clip on dan dapat di rotate. Terus kemudian yang menarik di sini ini masih menggunakan yang dari generasi kedua ya, baterai A3. Terus unitnya itu ternyata incorporate LED to show atau low battery. Nah, ini pendekatan baru lagi ya. Tapi saya tidak lihat tadi ada LED di mana ya.
Ini saya nggak tahu nih LED-nya di mana, tapi kayaknya sih di bagian sini. Di sini terlihat soalnya seperti ada lampu ya LED. Itu menunjukin untuk lowbat mungkin warnanya jadi merah. Atau di belakangnya. Di sini saya tidak ngelihat sih. Nanti mungkin intinya adalah desain baru yang memberikan bahwa baterainya itu hampir habis gitu ya. Kalau yang sebelumnya mungkin tidak ada notifikasi langsung habis. Nah, kalau kita lakukan explode design di beberapa mata kuliah saya juga saya berikan pengarahan pada saat gambar, usahakan lakukan exploded design atau gambar yang di-exploded. Gambar yang di-exploded kalau misalnya apa? Kalau misalnya digambar CAD itu lebih ke dipisah satu part tapi dalam satu sumbu, masih dalam satu sumbu yang sama ya. Baik sumbu X, Y ataupun Z ya, tapi tetap sama. Nah, kalau yang di gambar yang sebetulnya di produk fisik ini exploded design itu kita seperti lepaskan aja semua partnya, baik itu screw-nya maupun misalnya ada komponen elektronik, ada baterai atau misalnya di kipasnya kita pisahkan. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan bahwa ada beberapa komponen utama dari casing yang digunakan, ada pengikatnya dari screw, berapa screw yang digunakan, terus kemudian ada beberapa komponen-komponen utama seperti kipasnya, bentuknya bagaimana. Ini kalau kita exploded ya. Ya, terus kemudian dari yang di-exploded itu bisa kita lakukan estimasi. Yaitu di sini menggunakan DMA Analysis Summary. Nah, di sini DMA Analysisnya itu yang pernah saya bilang sebelumnya. Kalau kita bahas di DFMA itu pasti kita ngebahas tentang part yang pertama ini ya. Jadi part count atau jumlah part yang digunakan dalam satu sistem produknya. Nah, setelah kita jumlahin jumlah part, yang kita bahas adalah langsung ke cost-nya. Nah, jadi dari part ini dari ke part cost. Terus kemudian dari situ mulai muncul untuk yang dilakukan yaitu menggunakan terutama utamanya yaitu pekerja, dan selanjutnya adalah terkait tentang tooling atau misalnya mesin atau komponen yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan misalnya injection molding, berarti kan kita harus pembuatan dari molding yang dilakukan karena mass production ya. Jadi buat satu molding itu termasuk dalam investasi. Makanya dimasukkan ke manufacturing tooling ya. Terus apa misalnya nanti perlu yang lain-lain seperti ada insert pada assembling atau misalnya ada beberapa yang perlu dikerjakan. Contoh misalnya pada saat kita melakukan injection molding atau produk molding yang lain, itu seringkali kita lihat ada sisa-sisa pemotongan yang masih menempel yang harus dibersihkan. Makanya di sini adalah part yang untuk dieliminasi yang harus dikerjakan menggunakan assembly labor time atau yang assembly atau perakitan yang harus dilakukan oleh pekerja. Jadi maksudnya assembling itu bukan hanya memasang, tetapi memasang dari yang produk yang sudah dimanufaktur. Itu kan tadi termasuk pemotongan komponen atau part-part yang tidak digunakan tadi, yang bisa menggunakan gunting kemudian dibuang. Nah, terus kemudian dari situ kita bisa perlihatkan jika kita membuat sebanyak 1 juta unit, terus kemudian total production life cost-nya itu 4 juta USD misalnya dengan harga sekian. Nah, ini kita bisa perkirakan bahwa nilai desain efisiensi DFA indeksnya itu misalnya sekian. Nah, terus kita bahas lagi di sini terkait dengan desain A. Di sini desain exploded ini yang menarik adalah jumlah partnya jadi lebih sedikit. Jika kita pecah ini ada 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Ini luar ya, nggak dibuat. 7. Ini mungkin satu kesatuan 8, 9, 10. Mungkin di sini ada ya 11. Terus
Kalau spring mungkin bisa kita lakukan langsung pemasangan 10. Oh iya, ini hanya dikunci oleh satu screw, jadi 11 ya. Nah, dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini cukup banyak yang harus dibuat, yaitu dari 1, 2, 3, ini 4, terus ini 5, 6, 7, 8, 9, di sini ada nih 10, ini 11, terus belum bautnya ya, bautnya banyak, 1, 2, ini 3, ini 4, ini 7, ini cukup banyak, bisa 18 komponen. Di sini ada pengurangan komponen secara signifikan. Dari desain tidak, balik lagi yang saya bilang tadi, perubahan redesign tidak mengubah fungsi secara keseluruhan. Jadi fungsi utamanya tetap berjalan. Makanya dibuat desain baru dengan cost-nya turun, terus kemudian harganya semakin bersaing, tetapi fungsinya tetap sama. Makanya kita lakukan analisis sama tadi dari part, terus kemudian ke produk cost, terus kemudian ini ke biaya dari tenaga kerja, terus tooling, ada beberapa pengurangan. Kalau misalnya dalam waktu 1 juta, life cost-nya itu jadi berkurang. Jadi 3,7 juta USD untuk pembuatan 1 juta. Karena sebelumnya ini 4,2. DFA indeksnya 16 di sini, sehingga di sini ada peningkatan DFA indeks menjadi 18. Di total weight menjadi lebih ringan. Oke, kemudian untuk redesign B, gambar yang kedua, desain eksploitasi keseluruhan, kita lihat apakah ada perbaikan. Ini platnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu ada FT-nya itu kalau pakai 8, 9, terus kemudian ini ya, ini 2, ini 4, 6, 7, wah ini jadi lebih banyak. Jadi cost-nya semakin turun, tapi partnya semakin banyak. Ini tidak efisien secara DFA index. Coba kita lihat menurut penulis ya, ini apakah DFA indeksnya lebih baik atau tidak. Ini bisa dilihat tadi DFA indeks menurun, bisa dilihat bahwa secara harga itu akan rugi. Jadi dia kalau bisa diproduksi tapi dia jual menjadi lebih murah. Ini bisa dibilang bahwa produknya jumlah desainnya semakin banyak dan jumlah dari cost-nya juga semakin tinggi. Terus kemudian manufacturing toolingnya itu rendah, tapi dia berat dari jumlah komponen sama assembling sini. Ini 339, sedangkan yang sebelumnya hanya 200 dan 240. Jadi inilah alasannya kenapa harganya murah, DFA indeksnya rendah, tapi assembling labor-nya tinggi. Ini juga menjadi lebih rendah. Jadi di sini dia menambah part, harganya turun, tapi komponennya dipertipis ya, karena jadi lebih, sehingga DFA indeksnya di sini menurun signifikan. Jadi kualitasnya menjadi bisa dibilang bahwa ini semakin rugi. Baik jika dimanufaktur secara keseluruhan ini rugi, dan dilakukan assembling dengan tenaga kerja juga rugi. Terus perhitungan jumlah komponen juga rugi ya. Ini untuk perbandingannya. Jadi secara desain tadi agak ada inovasi, tetapi perusahaan di sini dibilang seperti proyek rugi ya, dengan memperketat atau memperkecil keuntungan dengan cost yang tinggi tapi dijual lebih rendah, lebih murah gitu. Kalau kita bandingkan tadi secara keseluruhan, dari yang original dari 36, terus 33, 51, terus kemudian DFA index, terus kemudian dari total harga. Nah, di sini bisa dibilang memang harusnya yang terbaik malah desain yang A, atau yang waktu tahun berapa? 2013. Ini tahun 2013 yang desain A ini yang secara perhitungan desain yang lebih baik. Kalau yang desain yang 3 malah DFA index rendah, cost-nya tinggi, komponen lebih banyak, maka lebih banyak kerugian yang dialami perusahaan. Dan build quality tadi juga kan tipis, jadi tidak menguntungkan. Oke, ada pertanyaan?
masih panjang ya. Mungkin kita bahas satu slide terakhir, yaitu original, redesign A dan redesign B. Ini kita jelaskan tadi, kalau tadi penjelasan dari perbandingan dari total NP, labor sama DFA index, ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti total cost ya, total cost di sini justru yang pertama lebih murah dibandingkan yang ketiga. Nah, terus kemudian kalau misalnya dari manufacturing, justru dia mengalami penurunan ya. Ini turun, terus kemudian ini turun. Ini sebenarnya lebih hemat dari manufacturing. Jadi di sini bagian kita lihat bahwa perusahaan ini mengepres banyak terkait manufacturing cost ya. Tetapi dia malah meningkatkan jumlah parts. Ini kurang efisien. Berarti manufacturingnya sudah cukup bagus, tapi bagian desain desainnya awal ya, itu tidak bagus ya. Makanya yang saya bilang tadi, di sini bisa kita jadi perhitungan bahwa bagian mana sebagai pimpinan dengan bagian mana yang akan dioptimasi. Misalnya itu salah satunya adalah membuat ini ya, membuat rencana atau jangka panjang, yaitu terkait dengan misalnya mengganti orang desain atau training orang desain agar memperhatikan DFMA secara keseluruhan. Karena pengurangan dari manufacturing tool sudah cukup baik ya di bagian manufaktur, tetapi di bagian assembly proses yang jumlah part itu bisa dilihat dari jumlah orang desain ya, produk desain atau manufacturing desain ini kurang bagus. Jadi kalau misalnya ini bisa diturunkan 4,47, ini sudah turun ya, ini bisa diturunkan minimal sampai mendekati yang sama lah sebelumnya, atau misalnya mendekati 4 gitu ya. Ini bisa turun signifikan dan harga dari DFA index ini akan melonjak jauh ya. Harganya juga menjadi assembling labor time-nya menjadi lebih rendah. Oke, itu saja saya rasa pembahasannya. Saya ada kelas lain, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Kita akan bahas, ada cukup banyak, ini masih banyak ya, slide yang selanjutnya yang akan dibahas tentang ini. Silahkan, ada yang mau dikonfirmasi? Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, jangan lupa untuk presensi tadi ya. Masih ada waktu sebelum saya close. Kalau sudah close, presensi juga saya close. Sudah? Oke, kalau tidak ada saya stop record.